Syekh. Kenapa kata Syekh? Karena tidak ada yang bisa membantu di sana kecuali orang punya S2 S3. Dia Ana bilang walaupun hanya 1 hari 1 minggu mereka bisa bantu. Karena terus terang sekarang kita yang nembak kerepotan masalah dulu. Nah, memang dari cita-cita dari dulu anak sudah kemana-mana. Kita upayakan dakwah kita ini SD ada di setiap kecamatan minimal. Masya Allah. SMP di setiap kabupaten, SMA di setiap provinsi, perguruan tinggi di setiap pulau. Bukan berarti harus koordinat satu, enggak. Tapi bayangkan bagi setiap orang yang mau buka lembaga di daerah manapun, ini langkah ini harus ditemukan. Kata Syekh malam tadi gitu, jangan berhenti di tempat. Kembangkan terus dakwah ini, kembangkan terus. Kata Syekh, kembangkan terus dakwah, ya, karena negara kalian ini negara yang besar sekali penduduknya. Kata beliau tidak cukup 1-2 perguruan tinggi kali ini, kalau lebih 20 kalian harus punya perguruan tinggi. Dan alhamdulillah ya, tahun ini itu mendaftar 150 ke sekolah STS ini. Yang murid sebelumnya 150. Jadi sama jumlah mahasiswa baru yang sudah lama itu masuk. Jadi antusias ini perlu kita jaga. Kemudian sekarang program kita adalah bagi baik lulusan STDI, DPIA atau Madinah yang punya nilai mumtaz, ya, kalau mereka ikut bergabung dipersilakan, akan kita sekolahkan S2. Setelah itu akan kita kasih fasilitas. Cuma ya, kalau gaji standar pemerintah minimal sekarang. Sekarang peraturan gaji itu sudah 6 buat, itu peraturan sesuai dengan standar mereka. Pokoknya dia S2 nanti mendapat asisten ahli sudah semua standar semua. Yang mana sebelumnya ketua sebelumnya nggak ada standar gaji, nggak ada standar gaji. Sekarang sudah siap semua. Jadi maka kemudian juga proses untuk institut karena sudah 7 prodi, ya, 7 prodi. Nah ini yang sekarang butuh dosen itu. Jadi sekarang ini kebetulan memang jumlah mahasiswa masih bisa kita gabung. Jadi kemarin tuh akhwat ada berapa? 60 lebih ya, 60 atau 70, satu lokal. Kita untuk kedepannya kita akan jadikan untuk semester ini enggak 62 karena kurang efektif, akan dijadikan 2 lokal. Karena ngajar itu sekarang berapa ya? Dalam sepekan itu ngajar tafsir 2 sama akidah. Ada 8 ya, 8 SKS. Tambah lagi pekerjaan-pekerjaan lain, jadi berat. Kalau dipecah lagi nanti yang akhwan ini mau dipilih di 2 lokal itu lebih berat lagi. Nah maka oleh sebab itu kita harapkan baik mendukung dari doa, mendukung juga mempersiapkan kader untuk masuk, mempersiapkan juga yang siap mampunya bergabung juga masalah, ya. Tentu koordinasi dengan yayasan-yayasan yang punya kalau ingin bergabung, dan insya Allah fasilitas akan kita persiapkan dengan sebaiknya, karena itu komitmen dari yayasan. Ketika anak diajak sini, anak gambarkan bagaimana membangun awal itu memang baik sekali yang harus kita persiapkan, peraturan, kemudian fasilitas. Kesimpulannya sekarang di sini itu kalau untuk dimanapun yang dipikirkan itu dalam membangun lembaga itu adalah pertama benahi dulu manajemennya, terbuka, baik gaji segala macam itu. Kemudian 2 saja, yaitu meningkatkan kualitas lembaga sama kesejahteraan pengelola, baik dosen, guru. Itu pikirkan 2 itu aja. Jadi kualitas lembaga sama kesejahteraan. Itu sekarang nggak bisa kayak dari dulu kan, berbeda. Supaya pikir orang sekarang berbeda, apalagi kalau anak STDI saja sekarang gajinya banyak lebih tinggi daripada dosen mungkin. Bayangkan aja dulu STDI ada yang tawarkan gaji 5 juta, anak dari 2007 sampai 2010 gajinya cuma 2 juta. Ya, itu dipotong untuk belanja anak-anak 100.200 karena anak-anak 4 dibebas 300.000 seorang belajar. Kalau orang lain anaknya nggak ada yang belajar 300.000, 500.000, anak kasih 10.000 sehari. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan baik, nggak ada kendala yang sifatnya apa ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jalan perjuangan. Kalian tuh bisa lihat bagaimanapun sibuknya anak nggak pernah masuk rumah sakit. Masya Allah, nafsah. Atau bisa lihat semenjak anak balik di STDI ya belum pernah masuk rumah sakit kecuali bulan tahun kemarin itu kena infus saja, kecapean. Jarang sakit loh ini. Di infus sedang ke Pantai Putih di Situbondo, malam besok pagi nggak bisa bergerak lagi. Diimpus sama teman-teman Situbondo, bawa ke praktek dia, dilaporin dia, terus balik ke Jember pakai mobil anak, disetir sama anak moya, itu kan bawa infus.
di impus tuh jalan nggak jalan. Ya, Mau nggak buka impus kan nggak bisa kita buka sendiri. Bawa ke rumah sakit nggak ada yang mau buka, nggak ada orang yang mau buka. Baru kita ketahuan, pertama rumah sakit tentara, nggak bisa, nggak mau, karena harus ada izin. Mungkin setelah itu baru tahu anak, mereka curiga kita lari dari rumah sakit. Oh. Jadi itu kan gantung di mobil itu juga gantung pakai kawat seadanya juga kan toh. Kawat itu gitu gantung kan. Jadi itu nggak jalan lagi impus, jadi kan sakit tuh nggak jalan. Jalan pakai rumah sakit, cari puskesmas, nggak berani. Pokoknya udah jalan-jalan, balik lagi ke rumah sakit apa lagi polisi. Pertama rumah sakit daerah, kemudian polisi. Rupanya jaga di sini dokter yang nolak di sana tadi lagi. Sampai di situ, apalah solusinya lagi. Terus pokoknya dia marah-marah atau apa gitu. Terus anak-anak mamanya, anak kan dompet mobil. Dia tanya, Bapak apa kisahnya ini? Dia mungkin curiga kita ini lari gitu kan. Apa pokoknya tanya macam-macam lagi ya. Anak bilang saja, saya bisa dibantu membukanya apa tidak? Nanti saya sudah jawab banyak pertanyaan, pokoknya hasilnya sama. Saya bilang gitu kan. Maka dia, mana KTP Bapak ini? Dibawa semua. Habis semua ambil mama ya di mobil. Setelah dia lihat, dokter, oh ini saya kan ini dokter. Dibilang dokter lagi, padahal itu dokter kan? Iya. Oh iya lagi, oh iya tolong dibantu ini. Saya kenal dulu ini terkenal sekali di Jepang. Saya bukan dokter. Ya. Dibilang kayaknya saya pernah ngajar dia atau apa lagi. Iya. Saya juga bingung siapa. Jadi setelah itu ya buka ini itu kan. Perlu obat nak dok, gitu kan? Kita punya dok lagi nih. Oh, nah obat sudah ada sini, terima kasih aja, cuma ini bukaannya aja. Ya, maaf ya dok ya saya. Lalu dia terangkan. Tadi saya tolak bapak di sana dan juga di sini karena kami takut ini orang lari dari rumah sakit. Belum dibayar. Belum dibayar. Allah. Aduh. Dia tanya semua. Bapak, saya bilang kan, Bapak pasang di mana impusnya? Saya pasang di rumah teman di Situbondo. Siapa temannya? Tuh Bapak kok nggak? Iya, tadi saya bilang minta cabut, katanya nanti minta tolong aja di jalan. Kalau ada apa-apa nanti cabut di Jember aja. Cuma sebelum sampai ke Jember ini impusnya udah nggak jalan, saya bilang gitu kan. Ini Bapak nggak lari kan dari rumah sakit? Oh enggak, saya nggak lari di rumah sakit. Kalau ya foto aja saya nanti kalau ada apa-apa gitu kan. Pokoknya bagaimana gitu. Akhirnya gitu tadi. Dia mau mendata anak. Oh dokter ini ya? Oh ini Mas Pur ini dokter ini. Saya diam aja lah. Banyak lah cerita-cerita yang aneh ini. Nah itu aja tuh. Semenjak anak TDI itu jarang masuk rumah sakit, kecuali pernah karena apa satu kali ya, Cikungunga yang pernah lewat itu Safari Dakwah Pantai Utara, tidur di Subang udah malam, di Subang sekitar jam berapa ya? Jam berapa malam atau apa? Ibu kalau hotel gitu ya, kan udah malam ini. Terus baru mau tidur diketok-ketok pintu. Mau pijit nggak Pak? Astagfirullah. Apa ini? Sudah nggak mau tidur kan sama nyamuk udah banyak kan? Itu ada situ. Aduh. Pijit nggak? Astagfirullah, ini hotel apa? Nggak kusuk, nggak sampai pagi nggak bisa tidur. Nggak kusuk kan gimana nih? Apa pikir ya Allah. Nah itu pulang dari situ di punggungnya nggak bisa berdiri. Naik becak ke puskesmas. Pada bilang kenapa ini istirahat aja? Cikungnya itu nggak diobat rupanya ya. Disuruh istirahat ini 2 hari sudah selesai Pak. Ini nggak bisa bergerak apa-apa. Nggak bisa bergerak kalau cuma nggak bisa bergerak. Nah ini popong ke becak. Karena waktu itu masih belum punya motor, belum punya apa. Mana-mana biasanya naik becak. Pasar naik becak. Nah kok dibalik lagi. Ya itulah yang anak ingat, yang anak pernah sakit semenjak bayi yang sifatnya masuk rumah sakit nggak ada. Itulah keberkahan Allah beri. Tapi kalau pengalaman di dalam dakwah memang banyak tantangan. Tetapi untung kalau tidak dapat di sini, mungkin di sini dikasih. Ya ini
pengalaman yang ceritakan antum, karena anak berdakwah itu hotelnya anak yang bayar, ya, anak yang bayar. Dan juga pernah anak dakwah itu sudah dibawa ke Bogor, siangnya belum makan, sampai tengah malam baru kasih makan, terus dibawa ditidurin di kamar masjid ini di Jakarta loh, tidur di kamar masjid itu, ya Allah, kasurnya kotor semua, itu nyamuk. Akhirnya anak tidur apa? Anak tidur di latar masjid. Latar masjid nggak bisa tidur kamar, nyamuk. Kemudian juga spraynya itu kotor. Nah, itulah pengalaman. Tapi begini, kadang-kadang yang anak rasakan dalam dakwah ini Itu Ustaz Ali ya, gimana kita? tambal timbul lah gitu. Nggak ada di sini mungkin begini, tapi ada kondisi-kondisi yang antum nanti ada juga yang bisa menombok apa ini. Memang begitu dakwah. Dan itu banyak sekali pengalaman begitu. Jadi tidak perlu antum kecewa di sini dapat itu tidak dihargai, semua tidak dihargai. Ada tempat lain yang akan menghargai. Masya Allah. Kadang-kadang memang gitu, ya. Yang di Bogor itu sampai istri anak itu ngamuk karena dia ikut, dan dia ikut belum makan kan toh. Besok siapa minta cek, wah harus lewat saya katanya. Wah ini berabe ini. Manajernya. Pokoknya siapa yang minta jadwal katanya lewat saya lagi. Gak bisa. Kamu kalau begini nih bahaya kamu. Dia bilang gitu. Kamu bahaya kayak gini, makan terlambat. Padahal baru kejadiannya baru sekali itu ngalamin yang kayak gitu jauh. Memang dari siang itu turun di pesawat dibawa ke Bogor sana, tapi sudah malam belum makan. Nah, jadi memang artinya dakwah itu banyak dukanya, banyak suka. Tapi semuanya yang duka itu jadi suka saja. Nah, tidak perlu hanya karena katakan dakwah itu menyenangkan bila antum menganggap ini sebagai sebuah perjuangan, bukan sebagai untuk mencari kehidupan. Kalau antum mengatakan dakwah sebagai untuk mencari kehidupan, sini akan repot antum. Tapi kalau antum merasakan dakwahnya adalah perjuangan, ya itu semuanya dinikmati. Dan kita tidak pernah meminta fasilitas segala macam. Ya, Anda nggak pernah kalau diundang pokoknya fasilitasnya ini tidak pernah. Kadang-kadang barang balik itu kadang-kadang memang ongkos pesawat dari uang pribadi Anda kadang-kadang nombok. Tapi ada tempat lain yang bisa nombok, itu maksudnya Anda bilang tadi. Jadi di sini kurang, di sana juga ada yang bisa. Jadi antum nggak usah pikirkan kesulitan dakwah itu memang ada, tetapi satu prinsip yang Anda katakan, Allah tidak akan pernah membiarkan antum dalam keadaan akan morat-marit sengsara, nggak akan ada. Kalau orang berjuang menjadi Allah, nggak akan ada pernah antum sengsara, morat-marit. Itu sudah berkali-kali yang rasa. Tetapi memang harta menumpuk nggak ada. Tetapi apapun kebutuhan antum, baik untuk anak, keluarga sama macam, itu ada jalan-jalan solusi Allah kasih ketika kita butuh. Dan itu anak alami semenjak anak dalam pendidikan. Anak kadang-kadang nggak punya uang, tapi memang sedang tidak butuh uang. Ketika kita butuh, ada saja Allah buka jalannya. Sama juga kan, ketika anak ke Jogja, itu kan pertamanya dibilang orang itu kan bongkus serap ini, kan nggak mungkin berdiri kan. Kalau ke Jogja lihat anak kan kita naik atas asri yang biasa itu. Nah. Jadi belum ada tempat duduk nih. Nanti di Tawang Alun orang banyak turun Pak. Oke. Rupanya Tawang Alun nggak ada yang turun orang. Astagfirullah. Sampai Probolinggo masih berdiri. Ini gimana ini gitu kan? Saya berdiri sampai Jogja nih. Kalau saya turun di sini, turun di rumah makan ada saja orang yang membantu. Mau kemana Ustaz? Siapa? Waktu itu kan ya belum artinya kan anak waktu main TSDI kan anak nggak banyak ceramah keluar kan? Siapa yang kenal nggak ada. Belum tenar. Bahkan sebagian ada ustaznya bilang itu asli ahli masjid itu kapan tamatnya di Madinah? Nggak ada yang tahu. Bahkan sekarang orang ngira kalau kerja di tempat Ustaz Syafiq ya, iya. Orang gitu. Dalil Adam. Dari mana Ustaz? Di Jember. Jember mana STDI? Oh ikut Ustaz Syafiq. Iya. Belum tahu nih. Dan itu gitu. Artinya apa? Harus kasih tahu, Dir. Memang ketika anak merintis, jadi anak kan fokus. Anak kan fokus. Nggak ada anak ceramah kemana-mana. Paling-paling anak keluar 1 kali sebulan cuma ngeliat anak-anak aja ke Jogja. Nggak ada lebih dari itu. Ke Jogja, kalau saya kenal
pernah ke Jogja, ngisi-ngisi gitu aja. Karena kebetulan ke Jogja. Tapi yang namanya saat itu anak artinya travel keluar nggak ada. Sampai 2010 baru. Setelah 2010 sampai 2013 juga. Bahkan dosen-dosen pun anak buat aturan nggak boleh keluar kecuali sekali sebulan. Sampai 2013. Setelah anak berhenti jadi ketua baru banyak kelonggaran-kelonggaran. Sampai sekarang juga kayaknya sudah susah melonggarkan. Nah, itulah yang saya katakan. Pertama ketika itu merintis fokus dan anggap itu perjuangan. Kalaupun antum pemainnya sudah tidak dibutuhkan oleh yayasan semacam, itu udah sebagai cikal kita. Buka tempat yang baru, akan Allah ganti lebih baik. Akan ada cara-cara Allah untuk memudahkan. Jadi jangan pernah menganggap dakwah ini sebagai kemapanan di hari depan. Itu penting. Jangan cari lewat dakwah kemapanan di hari depan. Tetapi selama kita berjalan di dakwah ini yang Anda rasakan, gak akan pernah yang namanya hidup marak-marik teman kalian tidak makan. Ya, soalnya katakan pengalaman anak itu yang dari 2007-2010 itu coba bayangkan sama antum, hanya dengan uang 800.000 kita 3 orang di rumah juga dipakai untuk ongkos ke Jogja, itu nggak pernah kurang. Insya Allah. Nggak pernah kurang. Ya, Ternyata nggak lebih dari mahasiswanya, Ustaz. Hah? Nggak lebih dari mahasiswanya. Waktu anak di STDI juga 800.000 untuk di keluarga itu, Ustaz. Karena bawa keluarga juga ternyata nggak lebih mudirnya. Tapi alhamdulillah. Pertama yang anak rasakan keberkahan itu ya kesehatan. Luar biasa. Kadang-kadang anak nyampe di Jember tuh antum tahu sendiri, jam 2 pagi, jam 7 anak udah masuk. So, tamam. Dan mahasiswa banyak ngantuk, anak nggak ngantuk. Anak nggak ngantuk, Ustaz. Anak. Tapi memang satu hal yang selalu anak bingung, kenapa orang bilang kalau anak ini orangnya keras? Semua mahasiswa yang sudah tamat, dulu kami sangat takut dengan Ustaz. Belum pernah lagi, Ustaz. Takut, saya nggak pernah menghardi, nggak pernah apa gitu kan. Setelah anak Padahal setelah anak tahu, takut juga rupanya. setelah anak tahu, rupanya muka anak tuh kelihatannya agak sangar. Ada orang yang menilai gitu. Nah, habis itu juga setelah itu anak dikasih informasi begitu dulu lah. Oh ini kadang-kadang mahasiswa terlalu takut sama anak. Padahal anak nggak ada mereka takut jadi musyrik, takut jadi apa kan? Karena mereka takut. Gitu. Wibawa, Ustaz. Ya, akhirnya baru itu anak istidrak masalahnya ini kayaknya. Kalau istri bilang kamu nih kok senyum sih gitu. Iya, Sekali senyum manis. Iya. Setelah itu saking banyak senyum kan akhirnya ya akwat juga. Anafi. Ya salam. Banyak pelanggaran, Ustaz. Kalau banyak senyum jadi banyak pelanggaran, Ustaz. Nah, itu masalahnya. Dosen dulu juga begitu. Dosen pun merasa takut, mereka terancam gitu. Terancam mereka kalau jadi ketua itu, mereka nggak kuat. Kalau sekali jalan satu, Ustaz, cari jalan lain. Pengalaman itu. Itu Khidir, Ustaz. Paling takut, Ustaz. Itu di mana sekarang? Khidir mana, Ustaz? Di Medan. Hah? Kalau di Binjai. Antum teman antum siapa yang kecelakaan siapa? Muktasid di Lampung, Ustaz. Oh, antum kamu ya? Nah, dulu nggak ketahuan dia tadi. Betul dulu kan kurus ya? Kurus, Ustaz. Itu udah gede, Ustaz. Makmur dia. Kalau Ustaz apa nama mahasiswa itu dakwah bagi kami Ustaz. Masya Allah. Muktasid itu tuh, ada di karena Lampung. mencari ini ya. Ketika mencari kredit dengan siapa? Oh, Masya Allah, ini kisahnya. Kan? Sampai jam 12, Ustaz. Ya, mahasiswa kita di Polres itu dituduh teroris kan. Besoknya anak kan pergi ke Polres. Polres, anak keliling Bekasi. Dia cerita lah. Dipanggil anggota Polres itu. Dipanggil, ya, dikasih peringatan sama Polres anggotanya yang nuduh gitu. Kalian itu teroris gitu ya. Lagi nyebarin al-sihah ya? Buletin kan? Nggak pulang-pulang sampai tengah malam. Kecelakaan ya. Semua kami cari itu. Cari itu. Erik yang nemuin ya. Muktasid lagi jerit-jerit. Ya gitu kan. Ini suara Muktasid ini kan. Parah banget nih kecelakaan mereka. Woi, paling parah ini. hancur. Woi, Hancur. sampai kehilangan akal ya. Iya, saya. Itu tragedi sejarah itu. Sejarah Ustaz ya di STDI tragedi beliau nih. Itu Maka dihajar. itu
dihancar, anak-anak dihajar nggak sama boleh terlalu- orang-orang itu, orang kampung. Iya, teknik. Habis mereka. Mukanya habis. Jadi dimasak sama nabrak orang Kalau lokal, kecelakaan, cewek. nggak masalah, karena dimasak orang. Dimasa, diambilin semua. Muktasid rahangnya patah. Iya. Nggak mungkin kalau tabrakan rahang patah kan? Itu dimasak sama orang. Basah mereka berdua ini, udah sekarat. Kami pencarian sampai tengah malam itu, jam 12. Tapi itulah yang paling berat kayaknya kisah. Yang lain-lain nggak ada. Alhamdulillah. Itu yang paling berat itu, Khidir. Dan kisah itu yang ada orang datang jam 2 malam itu. Yang lagi yang orangnya Pak Yusuf. Ya, subhanallah itu. Baru kita selesai qiyamul lail kalau nggak salah ya. Mau tidur baru anak ketok-ketok tuh pintu tuh. Lalu dia macam-macam lah ngaku ini. Dikira kita ini apa namanya seperti laskar jihad atau apa begitu. Saya ini sudah berzina, sudah minum, mau tegakkan hukum Islam pada saya. Oh, Pak, saya di sini nggak punya wewenang untuk itu. Kalau Bapak mau nggak pergi sana, kalau nggak pergi ke Aceh sana, gitu kan. Atau Bapak pergi umroh nanti di Saudi sana aja. Betul kan? Mahasiswa banyak tidur di kelas. Kelas itu tuh lagi satpamnya Pak masjid. Yusuf tuh, yang tua itu. Rahimahullah, Zat. Hah? Rahimahullah. Meninggal belum? Ada isu. Anda nggak dapat kabar itu. Kamu lu di Subang ya? Iya, Zat. Rahimahullah, Zat. Masya Allah itu. Itu kalah semangat anak-anak muda itu mengajarnya. Allah itu paling tua. Jamil ya. Allah. Tapi yang memang generasi pertama STDI itu banyak dari Jamil. Dari Jamil. Masya Allah itu. Bagian dari Al-Irsyad, Zat. Ya. Sebagian dari Al-Irsyad. Itu generasi kedua, generasi kedua, ketiga lah. Adi udah, Adi Mujib udah Al-Irsyad, Zat. Mujibur Rahman. Maka semangat itu harus antum pertahankan, atur waktu yang baik, kemudian juga ya di samping juga ada waktu-waktu untuk Ini semua adalah terlalu banyak mengajar, alumni STDI yang kumpul. biasakan juga menambah ilmu. Banyak Ya, bagian dan koordinasi teman. dengan teman, minta bantu teman kalau ada kesulitan, koordinasikan. Ya baik kendala-kendala dakwah di lapangan, saling tukar pengalaman. Artinya apapun yang ya semangat dakwah yang bagian apapun kondisinya. Karena sekarang ini memang tantangannya luar biasa. Tapi kita harus punya semangat juga diiringi dengan ilmu, membagi pengalaman ke teman yang lain atau minta pengalaman di teman-teman yang lain. Itu aja barangkali karena sudah malam. Hanya nostalgia aja kita di Barakallah. hari ini, masya Allah. Masya Allah. Bang, mau tadi itu siapa anak ketemu? Oh, anak ketemu si Adi. Adi ya, Adi Abrianto. Yang Gendut. Ya, di Mutafa kemarin. Ini si Muhtadi mana hilang aja kan? Baru dikasih nama Muhtadi. Ini dia nelfon ada Muhtadi ini baru. Muhtadi itu nggak ketemu sama anak tamat Putri yang tadi anak waktu apa itu safari dakwah di lintas di apa itu? Cilegon. Utara itu. Pantai Utara. Oh, Pantai Utara. Harus kali itu anak ketemu sama dia. Alhamdulillah masih gemuk, Ustaz. Baru kemarin ada ketemu. Alhamdulillah masih gemuk. Ada videonya di si Adi. Baik, alhamdulillah. Itu saja barangkali untuk info kampus-kampus, insyaallah nanti